Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya ketua kelasnya ya. Sudah siap belajar? Siap. Bajunya rapi semua dimasukkan ya? Siap. Baik, kalau sudah siap belajar, masih ingat nggak materi sebelumnya yang kita bahas tentang apa? Masih tentang apa? Proses Tentang proses pencernaan pada manusia. Masih ingat nggak ada dua macam proses pencernaan pada manusia itu apa aja? Apa aja? Proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Yang mekanik apa? Proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Kemudian masih ingat nggak apa pengertian pencernaan secara kimiawi? Masih, Bu. Apa? Proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Baik ya, hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Nah, kalian pernah nggak merasakan perih pada perut kalian? Pernah ya. Kira-kira apa sih penyebab dari kalian merasakan perih di perut kalian itu? Karena telat makan, terus karena apa lagi? Salah makan, terus kebanyakan makan pedas ya. Jadi bermacam-macam ya penyebab dari sakit perut. Baik ya, sebelum kita masuk pada materi gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan, Ibu akan menjelaskan sedikit manfaat apa sih yang kita peroleh ketika kita sudah mempelajari tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu dengan kita belajar tentang gangguan pencernaan ini, kita akan lebih tahu bagaimana cara kita menjaga kesehatan agar terhindar dari gangguan serta penyakit sistem pencernaan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Saya. Silakan Heriandi. 1. Menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. 2. Menyajikan hasil kajian literatur tentang gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan dan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan ke dalam LKPD dengan tepat. 3. Menumbuhkan sikap disiplin, proaktif, kerjasama, dan percaya diri. Itu aja, Bu. Ya, baik ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum masuk pada materi, silakan kalian siapkan satu lembar kertas untuk melakukan pretest ya, untuk mengukur sejauh mana kalian tahu kemampuan awal kalian tentang gangguan dan penyakit sistem pencernaan ini. Silakan sediakan satu lembar kertas, tulis nama dan kelas.
berlemak dan asam. Kemudian yang kedua, usus buntu dikarenakan infeksi di saluran pencernaan. Yang ketiga, diare dikarenakan infeksi virus atau bakteri. Nah, ini adalah sebagian hasil pretest kalian ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Silahkan kalian perhatikan ke depan. Nanti setelah kalian memperhatikan video ini, kemukakan permasalahan-permasalahan yang ingin kalian ketahui berdasarkan video yang Ibu tampilkan ya. Baik, silahkan perhatikan ke depan. Sudah ya, udah diperhatikan videonya? Mengerti apa isi videonya? Mengerti. Sekarang silakan kalian pertanyakan apa yang ingin kalian ketahui dari video yang sudah ditampilkan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Gila, silakan, apa yang ingin ditanyakan Gila? mengapa anak itu bisa sakit perut? Mengapa anak itu bisa mengalami sakit perut? Oke, satu pertanyaan dari Gila ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi selain Gila? Saya Bu, Almansa, silakan Almansa, apa yang ingin ditanyakan? faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi sakit perut? Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi sakit perut? Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ada dua pertanyaan dari Kila dan dari Almansa. Nah, dua pertanyaan itu tadi dimasukkan dalam LKPD yang nantinya akan Ibu bagikan ya. Silakan sekarang kalian berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian kalian diskusikan bersama, cari solusi dari masalah-masalah yang ada di LKPD. Silahkan kalian berdiskusi bersama. Nah, untuk mencari jawabannya, kalian bisa menggunakan bahan ajar yang Ibu bagikan di classroom ya. Bisa juga menggunakan buku pegangan kalian, juga bisa mencari referensi dari internet. Jadi silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah selesai juga ya? Kalau sudah, Ibu pilih perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 3 silakan maju mempresentasikan yang bagian 1 dan 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang penyakit mah dan penyebab gigi berlubang. Sebelumnya kami akan menjelaskan dari kasus yang telah kita ketahui. Yang pertama, mengapa seseorang bisa mengalami sakit perut. Jadi sakit perut seringkali dipicu oleh gangguan pada organ dalam perut seperti lambung, empedu, hati, limpa, usus. Dan untuk pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang bisa menyebabkan sakit perut? Konsumsi makanan yang pedas dan juga berlemak. Itu untuk hasil diskusi kami tentang kasus yang sudah kita ketahui. Dan untuk hasil diskusi kami tentang penyakit mah, penyebabnya yaitu peradangan lambung atau gastritis, gangguan pada otot lambung atau gastroparesis, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau OAIs, stres, kebiasaan minum alkohol atau merokok. Itu penyebabnya penyakit mah. Dan di sini juga ada cara mencegahnya. Yang pertama, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil sehingga beban kerja lambung tidak terlalu berat. Yang kedua, makan secara perlahan dan mengunyah makanan sampai halus sebelum ditelan. Yang ketiga, membatasi konsumsi makanan pedas, berlemak, dan berminyak. Yang keempat, menghindari konsumsi minuman beralkohol karena alkohol dapat menyebabkan iritasi pada dinding lambung. Yang keenam, mengelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, menghindari konsumsi obat yang menyebabkan nyeri lambung. Itu hasil diskusi kami tentang penyakit mah. Dan untuk diskusi kami tentang penyebab gigi berlubang, sebelumnya kita harus mengetahui gigi berlubang itu apa sih. Jadi, gigi berlubang adalah kondisi gigi yang rusak akibat terkikisnya lapisan terluar gigi. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut akibat sering mengonsumsi makanan manis dan tidak menjaga kebersihan mulut. Jadi itu penyebab dari gigi berlubang. Jadi di sini juga ada cara mencegahnya. Dengan yang pertama, mengurangi kebiasaan ngemil. Kedua, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis atau asam. Yang ketiga, menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang keempat, membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi. Yang kelima, memeriksa kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi. Jadi itu saja hasil diskusi kami tentang penyakit mah dan penyebab gigi berlubang. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang konstipasi dan diare. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan apa yang menyebabkan konstipasi dan pencegahannya. Nah, konstipasi atau yang juga dikenal dengan sebutan sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Nah, penyebab konstipasi paling sering terjadi ketika kotoran atau tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak dapat dikeluarkan secara efektif dari rektum. Ini dapat menyebabkan tinja menjadi keras dan kering. Kemudian untuk pencegahannya, yang pertama, makan banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan
Utamakan makanan berserat tinggi dan konsumsi suplemen serat bila diperlukan. Yang kedua, minum banyak air. Hindari alkohol dan kafein karena dapat menyebabkan dehidrasi. Kemudian yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, konsumsi probiotik secara teratur seperti yang ditemukan dalam yogurt dan kefir dengan kultur bakteri baik yang aktif atau hidup. Yang terakhir, latih otot-otot untuk buang air besar pada waktu yang sama setiap hari. Oke, selanjutnya yaitu tentang apa yang menyebabkan terjadinya diare dan pencegahannya. Nah, diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau disebut BAB. Lebih sering dari biasanya. Seseorang bisa dikatakan mengalami diare bila ia BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu hari. Selain itu, feses yang dikeluarkan juga lebih encer. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami diare. Umumnya diare disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi. Kedua, virus seperti flu, norovirus atau rotavirus. Rotavirus adalah penyebab paling umum dari diare akut pada anak-anak. Yang ketiga, parasit, yang merupakan organisme kecil yang ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Yang keempat, intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. Dan yang kelima, alergi makanan. Nah, untuk pencegahannya, beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah diare, antara lain: yang pertama, selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet atau setelah bersin dan batuk dengan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Oke, itu tadi beberapa materi yang kami bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Baik, silakan kelompok lain yang ingin menanyakan. Ya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, mengapa orang yang terkena diare diharuskan minum Oraid? Ya, terima kasih. Oraid. Berikan waktu untuk jawab pertanyaan dari sendiri. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dari Sirin. Di sini kami telah menyiapkan jawabannya. Pertanyaannya tadi, mengapa orang yang pernah diare harus minum Oralit? Jadi, karena minuman yang sering dianjurkan untuk mengatasi diare, seringnya buang air besar saat diare dapat menyebabkan dehidrasi pengidapannya. Nah, Oralit bekerja untuk menggantikan garam dan cairan yang hilang dalam feses, sehingga Oralit sangat penting dikonsumsi untuk orang yang mengalami diare. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik ya, udah disampaikan tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 hasil diskusi bersamanya, baik itu kasus maupun permasalahan soal-soal yang ada di LKPD. Baik, di sini Ibu mungkin akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi kita hari ini ya. Tadi kita membahas tentang gangguan ataupun penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Salah satunya yaitu karies gigi atau gigi berlubang. Nah, penyakit ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam inilah yang secara perlahan-lahan dapat melarutkan
menimbulkan lubang pada gigi kalian. Nah, ini adalah penyebab dari gigi berlubang. Kemudian yang kedua itu ada MAH. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya, bahwa MAH ini merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Pernah nggak kalian merasakan perut kalian tiba-tiba seperti kembung ataupun terasa perih? Pernah ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa? MAH di sini disebabkan adanya iritasi pada lambung yang disebabkan karena pola makan tidak teratur dan terbiasa mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Selanjutnya ada konstipasi atau sembelit. Kalian pernah mengalami sembelit? Konstipasi di sini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Nah, disebabkan oleh apa? Karena di sini terjadi penyerapan air yang berlebihan di dalam usus besar dan juga sering menahan buang air besar dan kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Oleh karena itu kalian disarankan untuk sering memakan buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi makanan yang mengandung banyak serat sehingga sistem pencernaan kalian menjadi sehat dan lancar. Kemudian selanjutnya ada diare. Nah, kalian pernah mengalami diare? Nah. Kalau kalian diare sehari bisa berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali ya. Gimana keadaan fesesnya? Cair ya, tidak seperti biasanya pasti ya. Nah, di sini gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Diare disebabkan oleh adanya infeksi pada usus besar dan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri atau virus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Dari 5 contoh gangguan pencernaan tadi ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Kita lanjut. Ini merupakan tips merawat saluran pencernaan pada manusia ya, pada kita ya. Yang pertama untuk merawat saluran pencernaan yaitu dengan mencuci tangan sebelum makan menggunakan air bersih dan sabun. Yang kedua mengkonsumsi makanan yang higienis. Yang selanjutnya ada makanlah dengan santai dan tidak terburu-buru. Nah, yang selanjutnya menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Kita masuk pada kesimpulan pembelajaran kita. Siapa yang bersedia membantu Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Iswatul, silakan Iswatul dibacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan dan penyakit sistem pencernaan contohnya gigi berlubang, MAH, apendisitas, diare, konstipasi, dan lain-lain. Untuk menghindari penyakit atau gangguan sistem pencernaan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Konsumsi makanan yang higienis dan mengandung gizi seimbang. Menerapkan pola makan teratur dan menghindari kebiasaan menunda buang air besar. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan. Makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut dengan endoskop. Ya, baik, terima kasih ya untuk Iswatul ya. Nah, tadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh Iswatul, di mana gangguan atau
gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan ya. Bukan cuma 5 itu. Untuk menjaga agar kita terhindar dari gangguan dan penyakit sistem pencernaan tadi ada beberapa tips. Yang pertama ada apa? Mencuci tangan sebelum makan dengan air bersih dan sabun. Terus makan makanan yang higienis. Terus tidak makan secara terburu-buru. Terus makan makanan yang bergizi seimbang dan berserat. Terus ada lagi membiasakan buang air besar setiap hari. Nah, itu tadi adalah hasil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan post test. Silahkan disiapkan HP-nya, kalian masuk di web, kemudian join my quiz, kemudian masukkan kodenya. Udah ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan semua KPD-nya. KPD-nya silahkan dikumpulkan. Dari hasil pretestnya tadi ya, Ibu lihat, habis itu hasil postas, hasil diskusi dan presentasi. Ada satu kelompok yang paling bagus ya, semuanya bagus tapi pasti ada salah satu yang paling bagus. Nah, itu didapatkan oleh kelompok nomor 1. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok nomor 1 ya. Nah, ini ya, untuk selanjutnya kita masuk pada subbab baru ya, materi sistem pernapasan. Nah, kalian belajar materi yang selanjutnya yang ada di buku pegangan kalian ya. Nah, untuk materi selanjutnya dibaca, kemudian agar pelajaran selanjutnya lebih mudah memahami dan berjalan dengan lancar. Baik, Ibu cukupkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing.